Karena emang ini sebenarnya salah satu pengetahuan dasar yang cukup penting sih. Kenapa lulusan musik yang paling berpeluang? Maksudnya kita harus terbiasa kayak Maksudnya lulusan musik mumpuni nggak? Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Music Talk Pahala Musik bersama gue Eki. Dan gue Indra. Di video kali ini kita akan bahas tentang sarjana musik mau jadi apa? Iya. Gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan apa aja yang bisa dilakukan oleh lulusan dari jurusan musik ya. Seni musik ya. Seni musik, atau betul. Pendidikan seni musik gitu ya. Ya, Pokoknya dan ada seni nanti musiknya ya. pendidikan dan juga ilmu murninya. Nah, mungkin dari gue dulu kali ya share ya. Kebetulan kan gue juga lulusan pendidikan musik. Nah, jadi pekerjaan yang pertama mau gue share itu adalah menjadi seorang guru. Menjadi pengajar. Nah, pengajar ini nggak cuma di sekolah formal, tapi bisa juga di kursus, lembaga kursus seperti di Pahala Musik ini. Gitu. Nah, kalau kalian itu lulusan pendidikan musik, itu caranya ya untuk jadi guru di sekolah ya itu sih udah ada ininya ya, udah ada apa sih, udah ada patternnya gitu ya. Jadi kita ikutin aja. Kalau mungkin kalian mau jadi fokusnya nanti ke sekolah gitu, mungkin jadi mau ambil PNS atau gimana, atau mungkin di sekolah swasta ya kita tinggal lamarin aja gitu. Lamar ya. Kalau dari kursus, nah ini caranya sebenarnya sama aja, cuma kalau di jurusan musik itu biasanya itu link agak cukup bekerja, cukup berpengaruh gitu. Jadi kalau ada senior kita yang udah mengajar duluan di suatu sekolah musik atau yang udah lulus gitu, biasanya kalau mau cari guru pasti itu referensinya ke juniornya dulu gitu. Iya. Jadi cukup apa ya, juniornya. Kita bisa juga sambil kuliah itu kita bisa bangun koneksi juga lah gitu ke senior atau teman-teman, mungkin kita teman-teman angkatan kita yang memang udah kerja di atau udah mulai ngajar di sekolah musik gitu. Dan uniknya memang kalau di seni musik dari pengalaman gue pribadi gitu, itu emang nggak selalu harus udah lulus baru bisa ngajar di tempat kursus gitu. Tempat kursus nih ya. Jadi kalau mahasiswa juga masih bisa. Iya, jadi kayak gue sendiri kan semester mungkin 3 atau 4 itu udah mulai ngajar. Gitu. Teman-teman yang lain pun begitu ya, asalnya dari situ. Jadi ada senior kan kenal dari ospek kan. Jadi bangun koneksi, oh coba nih si ini kayaknya bisa gantiin. Awalnya sih jadi gantiin ngajar nih, senior nggak bisa, ada acara apa, mungkin ada manggung dan lain-lain. Nah caranya seperti itu sih kalau di kursus dan juga di sekolah formal ya, kayak gitu. Nah kalau lu apa nih dah? Paling nambahin kalau dari yang sekolah swasta itu, temen gue punya pengalaman, dia masukin ke LinkedIn ya. Jadi dia dihubungin sih sama satu sekolah swasta itu buat ngajarin subjek gitu, musik di sana gitu. Sama dia ikut audisi dan lain-lain. Dan memang beberapa sekolah swasta malah sering nyari gitu untuk membuka audisi guru kayak di Pahala Musik. Merekanya yang cari. Pahala Musik aja pernah kan ditawarin, ada nggak gurunya yang benar-benar yang mau ikutan ini wawancaranya gitu kan. Dia banyak gitu ngebuka hari itu wawancara gitu, banyak nanti dipilih gitu kan. Pernah juga ditawarin seperti itu. Jadi sebenarnya terbuka lebar, yang penting kita punya profil aja sih, siapin CV yang bagus lah ibaratnya gitu. Terus jangan takut kalau misalnya nggak punya link, kayak lo cerita tadi kan punya link. Kalau nggak punya link ya udah samperin aja. Sekolahnya samperin aja, kasih CV aja. Nah, gue punya pengalaman, temen gue dia ngelakuin itu di banyak sekolah musik. Jadi bahkan dia kasih CV-nya, ya udah habis itu dari situ wawancara, dites, dan akhirnya keterima. Yang penting kita mainnya udah bagus ya, udah bisa, udah siap buat ngajar, punya passion ngajar, dan juga kita emang udah aja nih sertifikatnya gitu biasanya. Kalau memang masih mahasiswa, sertifikat kita yang udah punya harus dikeluarin tuh ibaratnya. Ya misalnya pernah menang apa, pernah lomba apa, tampil di acara apa gitu ya. Gitu sih. Itu bisa membantu juga ya, buat pertimbangan ya. Terus kerjaan yang kedua Ki, itu sebagai additional player. Nah, kalau di luar negeri sih ini sebetulnya kan hal yang lumrah ya.
maksudnya bahkan ada sekolah kan di luar negeri itu khusus emang buat edisional gitu. Banyak audisinya di situ kan. Nah, tapi kalau kalau di Indonesia itu kadang-kadang seorang edisional itu ya kayak yang lo bilang tadi dari link, Iya, dari kenalan ya. dari kenalan. Nah, ini ada tipsnya nih buat teman-teman nih. Kalau memang mau jadi seorang edisional yang mau cepet gitu ya, seorang edisional atau sebelumnya edisional itu kita main buat artis tertentu, ya. Misalnya kita gitaris, kita main buat artis tertentu. Iya. Terus ya buat pas panggung dia doang gitu. Iya, pas terutama panggung. yang gitu. solo ya, penyanyi solo kan. Iya, penyanyi solo Terutama. biasanya kan dia butuh additional player tuh, yang kayak gitu. Nah, additional player ini caranya yang paling cepat adalah kita bermulai dari soundman dulu. Jadi kita harus jadi soundman-nya mereka dulu. Jadi krunya. Jadi krunya. Jadi kita jangan tiba-tiba langsung gue pengen jadi additional, nggak begitu. Tapi strateginya adalah kita ikut jadi soundman-nya. Nah, itu lu bermulai dari lu kenalan dulu memang. Kenalan sama seorang additional-nya juga. Jadi lu harus cari siapa additional player gitu ya. Terus lu ikutin dia, jadi krunya dia. Nah, suatu waktu, ini gue dari kisah beneran nih ya. Triknya jadi bener-bener dari kisah beneran gitu. Ada yang udah Ada yang ngalamin ya? melakukan itu. Suatu waktu nih si player ini yang kita ikutin ini akan punya job double. Nah, yang akan diajak pasti lo. Karena lo yang selama ini dampingin dia gitu. Oh, karena udah kenal juga ya, udah Iya. lama kenal ya. Iya, gitu. Oh iya. Atau juga bisa lo kalau dia memang seorang yang suka sharing juga, lo belajar aja dari dia. Kayak les lah ibaratnya gitu. Lo ikutin dia, lo les gitu. Memang harus sabar dulu di awal, itu bisa setahun. Tapi kan enak nanti kalau lo udah benar-benar jadi seorang additional player, pas dia punya job double terus tiba-tiba lo diminta, orang akan lihat, ternyata jago mainnya gitu, ternyata bagus. Nah, lo udah siap gitu. Oke. Kayak gitu. Caranya begitu teman-teman, yang paling gampang tuh kayak gitu. Karena udah dipercaya juga ya. Yang Itu, tapi sorry nih jadi Iya. agak potong. Cuma gimana caranya kita bisa approach si playernya ini? Apa kita ya hubungin aja dari Instagram atau gimana tuh? Nah, kalau itu Teknisnya. tergantung pribadinya ya, siapa yang kita mau tuju ya. Ada beberapa memang yang terbuka kok orang-orangnya. Gitu. Ada juga yang tertutup, ada juga, tapi kebanyakan ada yang terbuka orang-orangnya gitu. Kita bisa cari tahu sih. Misalnya siapa-siapa nih yang session playernya gitu. Karena kebanyakan dari mereka juga pengajar juga session player itu. Oh gitu. Jadi lebih Oke, baik oke. kita bermulai dari situ gitu, pengen belajar. Terus jujur aja ya teman-teman, ngomong ke dia jujur. Jadi nggak usah ngumpet-ngumpet di belakang. Kayak ibaratnya ntar kayak dari belakang gitu ngambil job, nggak begitu maksud gue. Tapi ntar ini lahan jujur gua aja, ambil gitu, enggak jujur aja. Saya pengen belajar jadi ini. Saya mau ikut kakak gitu ibaratnya. Mau ikut mas nih. Tolong mas ajarin gitu. Nggak apa-apa lo bayar di awal buat lesnya atau gimana. Syukur-syukur kalau dia berteman sama dia, syukur-syukur begitu. Kalau berteman kan jadi lebih enak kan. Ibaratnya ya lo saling berbuat baik aja gitu. Nanti lama-lama akan terbuka tuh jalannya. Gitu. Oh, jadi itu hal biasa ya. Jadi maksudnya Hal biasa itu. mereka pun udah tahu, oh ini orang mau mulai masuk ke dunia Iya. Nggak apa-apa, malah mereka kadang-kadang seneng. tradisional itu gitu ya. Yang gue dengar ceritanya sih, mereka tuh malah butuh kali kru. Karena kadang-kadang jobnya tuh banyak, terus buat iniin gitar dia, gantiin senar dia, ngerapiin gitar dia. Jadi dia punya kru di sini, di event yang ini, di yang lain dia punya. Jadi dia nggak mesti punya satu kru. Yang dia ikut kemana-mana, bisa jadi punya banyak gitu. Gitu. Gue dengar ceritanya bener-bener dari additional player, bener. Additional player artis beneran gitu. Dan dia punya, dia bilang. Dan dia fine-fine aja kalau ada yang mau ikutan gitu. Malah dia yang nyaranin, oke lo ikut gua sekarang setahun jadi kru gitu. Ada juga yang bilang gitu. Jadi sistem itu memang Emang sesama begitu. additional player itu memang udah Iya. tahu ya, maksudnya Iya. nggak bukan rahasia umum lah gitu. Dan kenapa nggak di audisi? Gara-garanya itu kalau di barat kan orang percaya aja ya. Alasannya gini, gue pernah dengar. Kalau di barat tuh audisi ya udah, mau lu nggak nyambung kayak pribadinya sama gue, kalau lu main bagus, oke, lulus audisi gitu sebagai player gue gitu si artisnya. Kalau di Indonesia enggak, dia ada sisi percayanya sama Cocok orang, nggak cocok ya? nggak cocok. Iya, Makanya itu butuh begitu. Kalau dari rekomendasi si pemain yang udah cocok, lu ada nggak temen?
ya udah ini gitu. Jadi atas dasar percaya itu alasannya. Jadi nggak buka audisi mereka, memang artis-artis itu pasti dari teman ke teman dulu. Oh, oke. Sebenarnya begitu, alasannya begitu. Tapi kalaupun lu nggak punya link gitu ya caranya gitu, lu deketin aja. Kalau lu niatnya nggak jahat, niatnya baik, ya pasti si artis itu atau additional player itu nggak akan kenapa-napa, pasti seneng gitu. Karena mungkin beberapa dari mereka awalnya caranya dari situ Iya, kali ya. gitu. Ikut orang lain gitu dulu Iya, gitu. itu caranya. Oke. Terus yang selanjutnya tuh Ki, yang itu Ki, DAW itu kayak gimana Ki? Lu punya pengalaman nggak Ki? Yang jadi sound engineer ya? Ya, jadi kan ada yang di depan layar dalam musik itu yang player atau jadi Kerjaan guru selanjutnya nih ya. Iya. Nah, ini yang lebih ke di belakang layar Oke, gitu. gimana tuh? Pertama jadi sebagai sound engineer gitu. Jadi yang berurusan dengan hal-hal berbau recording, rekaman. Jadi dia harus paham eh, tentang rekaman lagu gitu ya, softwarenya, terus ya DAW tadi itu, terus sound cardnya apa, terus ya teknis-teknis lainnya gimana Jadi sih jadi cara sound ngerekam. engineer lah ya. Iya, gimana cara ngerekam gitar, gimana cara ngerekam bass, alat instrumen lain kan pendekatannya beda-beda gitu kan. Nah itu cukup lulusan musik aja atau dia harus ambil tambahan tuh? Nah, memang ada beberapa yang dia memang mungkin lulusan musik atau dia suka banget sama musik dan itu belajarnya otodidak gitu. Iya. Dari pengalaman aja gitu. Karena kan ini butuh kemampuan kuping yang lebih gitu. Maksudnya kita harus terbiasa kayak Maksudnya dengerin. lulusan musik mumpuni nggak? Misalnya dia baru lulus nih, terus dia bisa nggak buat kerjaan ini gitu? Nah, iya. Jadi sebenarnya bisa tanpa kita apa ya, ada belajar khususnya. Sebenarnya ada, tapi ada juga beberapa yang memang dia nggak belajar khusus, tapi memang lebih baik belajar khusus supaya ya Kursus ya, kursus ada sedikit kursusnya. lah tentang ini ya. ada kursusnya khusus. Sekarang gue juga udah mulai banyak. Kalau dulu mungkin kalau setahu gue sih agak jarang ya kayaknya. Cuma sekarang tuh kayaknya udah banyak gitu orang yang bahas soal audio recording ini, buka lesnya, memang lesnya khususnya untuk itu gitu. Dan ya udah cukup gampang gitu diketahuinya. Dan karena emang ini sebenarnya salah satu pengetahuan dasar yang cukup penting sih kalau kita Iya. mau sebagai player terutama. Kan player tadi kan itu di panggung. Kalau artis solo kan butuh juga player untuk rekaman Iya. kan. Nah, kalau untuk itu kita juga harus paham juga gitu. Dan mereka artis-artis itu juga akan cari orang yang memang kompeten di dalam hal sound engineer ini. Ya, oke. Dalam dunia saat di studio rekaman ataupun saat manggung juga. Itu jadi biasanya teman-teman kan sering dengar tuh soundman gitu kan. Nah, itu yang bertanggung jawab mereka untuk mengatur balancing atau suaranya saat si artis ini tampil. Jadi dia nggak pusingin lagi hal itu, ya ada orang tersendiri yang emang udah punya kemampuan khusus di situ gitu. Walaupun bisa secara otodidak tapi tetap proses itu lama. Nah, gue nambahin ya. Jadi sebetulnya ya, kenapa sih lulusan musik yang paling berpeluang megang ini? Karena memang kalau misalnya kayak contoh DAW ini ya, terus ngebuat jingle gitu. Terus harus ada orkestranya. Iya, itu Ya dia. kan? Ada violin, cello dan lain-lain, yang paling ngerti pasti ngeteknya ya lulusan musik. Bener. Terus frekuensi dan lain-lain gitu. Terus biar nyambung satu sama lain itu pasti jurusan musik gitu. Secara teori terus bikin aransemennya biar bagus kan, kadang-kadang orang butuh buat bikin lagu gitu ya. Ya itu antara yang otodidak sama yang masih lulusan musik pasti lebih bagus yang lulusan musik gitu. Makanya itu peluang bisa diambil sama lulusan musik. Terus dia juga bisa ngajarin gimana caranya nih mengoperasikan ini gitu. Nah, jadi Bisa buka les juga tentang sebenarnya kalau udah lulusan musik itu kan sudah tahu cara mengaransemen. Kita kan belajar ya. Tapi memang cara merekam ini kan nggak belajar. itu. Iya. Jadi itu kursus. dia yang harus dipelajari lagi. Iya, Jadi tambahannya. sebenarnya teknis hal yang harus direkam itu sudah tahu gitu. Maksudnya ilmunya udah ada gitu. Ngerekam gitar, ngerekam ini, bikin aransemen, komposisi udah tahu. Tapi gimana caranya biar itu semua bisa terekam di si saat recording ini. Nah, ilmunya beda lagi gitu. Tapi memang cocoknya ya buat yang seni musik tentu. Oke, terus yang keempat itu bisa juga sebagai songwriter.
Songwriter gimana Ya, tuh? jadi dia nulis lagu ya. Jadi dia bisa punya jasa bikin lagu buat orang atau dia nulisin notasinya. Jadi sebetulnya sekarang ini lagu-lagu itu ada aturannya, dia harus punya supaya hak cipta gitu ya. Dia harus punya notasi baloknya gitu. Jelas gitu ada tulisannya. Nah, ini gue juga dapat pengalamannya langsung bahwa ya ini nanti kadang-kadang artis itu nggak bisa nulis notasinya. Jadi ya lulusan-lulusan musik inilah yang bisa kan, yang ngerti not balok. Gitu. Jadi dia yang nulis dan itu harganya tinggi tuh. Dia tuh satu job juga kan gitu. Bisa buat bikin lagu, kita bikinin lagu, bisa juga kita cuma nulisin lagu dia gitu. Kita Lagunya pindahin udah melodinya. jadi gitu ya? Iya, chordnya gitu dalam notasi balok. Gitu. Itu sih caranya. Yang kelima itu bisa juga sebagai ngebuat tempat les musik. Oke. Nah, ini unik. Jadi kita bisa ini pengalaman kita. Jadi gua kan waktu kuliah dulu buat coba-coba buat gitu. Jadi yang penting kita yakin. Terus gue niatnya waktu itu ya nge-share aja. Mau nge-share nih ilmu-ilmu yang gue udah bisa, terus gue share ke orang lain gitu. Yang penting ada ruangannya, terus ada alat musiknya, misalnya apa nih, gitar, ya udah ada gitar. Terus kita buka iklannya juga nggak mesti yang kayak dulu kan nyebar pamflet, nggak mesti begitu. Kita buka dari online juga bisa. Sekarang kan banyak juga kan dari online. Dulu gue inget banget tuh gue pakai Toko Bagus. Sekarang yang jadi OLX. Toko bagus. Oh iya. Tuh, tahun 2012. Ternyata animonya banyak dan akhirnya berhasil gitu. Maksudnya banyak yang pengen belajar musik ternyata gitu. Nah, teman-teman bisa mulai dari situ dulu. Walaupun teman-teman belum ngerti cara bikin buku dan lain-lain, nggak ngerti metode, nggak ngerti kurikulum gitu misalnya ya lakukan aja dulu. Yang penting kan kita punya buku patokan kita apa dari luar, atau kita misalnya nggak pakai buku dulu hand to hand gitu, yang nggak ada masalah gitu. Misalnya cuma ngeprint dari yang ada di Google yang free gitu, misalnya yang ngajarin lagu ya, yang penting dimulai dulu, nanti lama-lama sistem akan ngikut, kita pelan-pelan perbaiki gitu. Gitu. Nah, memang ini sedikit kompleksnya Ki ya, karena jurusan seni kalau kita mau bikin tempat les musik, kita memang tetap harus berkolaborasi sama yang gini. Kenapa lulusan musik yang paling berpeluang sebagai ownernya sekolah musik? Karena ya dia yang mengerti materi. Bayangin kalau ownernya bukan lulusan musik, dia kan butuh orang lain. Kayak gue waktu itu kan, gue kan waktu gue kuliah itu S1-nya gue kurikulum teknologi pendidikan. Iya, bukan musik. Gue ngerti ya? cara ngajarnya, bikin itunya, bikin metodenya. Benar. Tapi gue bukan musik kan. Benar. Walaupun gue lulus les musik gitu sampai advance, tapi gue akhirnya ajakin lo yang waktu itu masih mahasiswa musik. Iya. Gitu. Jadi kita berkolaborasi. Nah, abis itu baru gue belajar lagi, kuliah musik lagi setelah itu berjalan. Iya, benar. Gitu kan. Nah, itu. Jadi tetap kalau kita bukan lulusan musik, kita butuh orang lain yang ahli. Atau yang minimal yang belajar seni musik gitu. Kuliah musik secara berurut gitu kan. Tapi kalau kita lulusan musik, ya kita nggak perlu orang lain lagi. Ya udah kita lakukan aja. Jadi teman-teman yang lulus musik berpeluang buat bikin tempat les musik. Dan tempat les musik itu pelan-pelan dia. Kayak gue waktu itu kebetulan guru jurusan gue kurikulum teknologi pendidikan, jadi itu membantu banget buat bikin buku, metodenya pakai apa nih, benar. Urutannya seperti apa, jadi itu membantu banget sih. Tapi kalau teman-teman nggak tahu itu pun, itu nanti berjalan pelan-pelan. Nggak usah ketakutan kayak bersaing dengan sekolah-sekolah musik yang besar, nggak usah, karena biasanya dia per area kayak sekolah formal aja. Iya kan? Iya, yang masuk yang deket situ. Yang deket situ, biasanya iya, kita ranahnya yang deket situ dulu. Yang penting orang tahu dulu nih di situ ada tempat les musik. Karena nggak mungkin kan di selatan banyak yang bagus misalnya. Terus orang semua ke selatan, nggak juga begitu kali. Orang kan kadang-kadang waktunya juga berani iya. Mulai aja dulu ya. Betul. Buat yang lulusan musik nih. Iya. Sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi karena memang waktu kita terbatas nih buat yang hari ini. Kita share 5 job yang bisa kerjain sama lulusan musik gitu. Baik yang pendidikan ataupun yang ilmu murni ya, sama betul. aja ya gitu. Oke, ya. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama kita tujuin buat yang udah lulus sekarang, ya. lulusan musik ya.
baru lulus ataupun yang sedang kuliah juga. Iya. Jadi udah tahu gambarannya apa, dan juga yang mau ngambil Iya, jurusan jadi musik. ya minimal Gitu. tahu gitu ya. Jadi udah tahu, jadi teman-teman nggak usah takut saat menjalani kuliah ini, nggak usah takut nanti gimana ya gue Iya. kerjanya seperti apa aja sih, Betul. apa cuma ngajar doang musik itu. Iya. Terus yang mau ngambil musik pun jangan takut, ya banyak gitu, kalian bisa pelan-pelan cari mana yang kalian suka gitu lah. Iya. Gitu. Oke. Dan kalau ada teman-teman mungkin atau teman-teman kita, kalian gitu yang mau ngambil itu gitu, juga bisa dikasih gambaran seperti ini loh pekerjaannya secara garis besar gitu. Oke, mungkin ada yang ditambahin lagi? Udah. Udah? Ya. Itu 5 contohnya ya. Masih banyak yang lain tapi itu 5 contoh aja dari kita. Dan tata caranya juga buat menggapai itu, caranya tadi tipsnya. Itu caranya seperti apa. Oke, teman-teman, terima kasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa juga subscribe ya channel kita dan klik bell yang ada di sebelah kanan kalian supaya dapat notifikasi untuk video-video kita selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa juga like, comment, dan share ya. Ya. Nah, teman-teman, supaya lebih banyak lagi yang mendapat manfaat dari video ini. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di Music Talk selanjutnya. Bye-bye.